A gift from and home. To be His heart. I do not speak. Your absent regret. I mean that. Furious. Should. Little will be as it should. A mistake intent. Mistake mine. Tiberius! Command! They never like you. I did not wish you. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus War of the Damned 2013 episode 5. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah sebuah pantun untuk Anda semua. Parman baco andi cekel hansip, mari mangan garokoan kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan intro. Di episode kali ini, diawali dengan diperlihatkannya mayat-mayat para tawanan Romawi korban pembantaian, yang dilakukan oleh Crixus dan para budak yang lain waktu itu. Dan lantas, di sini Spartacus pun memerintahkan Nasir, untuk menggarami mayat-mayat tersebut, guna mengurangi bau busuk yang akan ditimbulkan olehnya. Setelah itu, diperlihatkan juga Crixus, yang tengah berlatih bertarung pedang bersama rekan-rekannya. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Spartacus bersama Agron, yang dimana mereka berdua tengah membicarakan Crixus, yang terlihat semakin hari berkelakuan semakin gila. Lalu diperlihatkan Gannicus, Lugo, Sanus, dan Saksa, yang telah minum di atas kapal. Tak lama kemudian, terlihat Spartacus yang menghampiri mereka sembari mengatakan, jika dalam waktu dekat ini, ia mempunyai rencana untuk pergi ke Sisilia bersama mereka. Dan tak lama berselang, terlihat Herakleo bersama Castus yang menghampiri mereka, guna mengambil jatah yang telah dijanjikan oleh Spartacus, untuk ditukar dengan kapal, yang akan dipergunakan untuk mengantarkan Spartacus dan para rombongannya menuju ke Sisilia. Dan di saat Herakleo dan Castus hendak pergi dari tempat itu, terlihat Spartacus yang menanyakan tentang siapa jurumudi kapal tersebut. Lalu Herakleo pun mengatakan, jika yang akan menjadi jurumudi, yaitu Tripon. Your Honor. Come, Castus. Di sisi lain, diperlihatkan Tiberius yang telah menerima hukuman dari Crassus sang ayah. Dia terlihat sangat murung, dan juga berada di antara para tentara tahanan. Dan di saat yang bersamaan, di situ Tiberius melihat dua tentara tahanan yang sedang bertengkar. Tiberius justru langsung menghampiri dan menghajar mereka berdua. Tiberius juga terlihat mengungkapkan kemarahannya kepada mereka berdua, karena pada saat peperangan itu, mereka telah mundur, tanpa menghiraukan perintah darinya. Dan karena mereka jugalah, Sabinus pun akhirnya mendapatkan hukuman mati dari Crassus sang ayah. Enemy stood ground beside me. Setelah itu, terlihat Crassus yang tengah memerintahkan salah satu dari pengawalnya,
untuk mencari persediaan gandum yang masih tersisa di gudang-gudang yang ada di Sisilia. Tak lama kemudian, Crassus juga dikejutkan dengan kedatangan Metellus bersama para pengawalnya. Rupanya, di sini Metellus ingin menanyakan tentang bagaimana Dewan bisa memberikan pasukan kepada Crassus. Dan lalu Crassus pun menjawab, jika Dewan tidak memberikan pasukan padanya, melainkan hanya memberikan komando saja. Karena, semua fasilitas perang yang ada di situ, dibelinya dengan mempergunakan uang pribadi milik Crassus. Word of Pompey's victory in Hispania. Legions. Bold noise. It hit. Crassus pun juga menerangkan panjang lebar kepada Metellus akan strategi perang yang akan dijalaninya sekarang, dengan tujuan menghabisi Spartacus dan para rombongannya. Namun, di sini Metellus masih terlihat meremehkan Crassus akan hal itu. Akhirnya Crassus pun menantang Metellus, dan mengajaknya bergabung bersama-sama, untuk berperang melawan Spartacus dan para rombongannya. Dan Crassus menyuruhnya pergi saja, jika ia keberatan dengan ajakannya tersebut. Setelah itu, diperlihatkan Nemetes yang tengah memberikan pedang kepada Lyciscus atau Caesar. Nemetes mengatakan padanya, jika dia telah pantas mempergunakannya, untuk menghabisi orang-orang Romawi, di saat gerbang sudah terbuka. Dan di waktu yang bersamaan, di sini Lyciscus justru terlihat sengaja mengadu domba, antara Spartacus dan Crixus, dengan mengatakan pada Crixus, jika dia telah mengetahui Spartacus, Gannicus, Herakleo, dan yang lain, tengah bermabuk-mabukan bersama di dermaga. Crixus yang merasa terabaikan oleh Spartacus dan yang lain, ia pun sontak marah, mendengar perkataan dari Lyciscus tersebut. Dan akhirnya, Crixus pun beranjak pergi meninggalkan Lyciscus atau Caesar. Setelah itu, diperlihatkan Laeta, yang tengah berbincang-bincang sembari mengucapkan terima kasih kepada Agron, karena selama ini telah melindungi serta merawat dia dan rakyatnya, meskipun berstatus menjadi tawanannya. Akan tetapi, Agron menjawab, jika bukan karena perintah dari Spartacus, dia tak akan sudi melakukan hal itu, karena Agron sangatlah membenci orang-orang Romawi. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Crixus dan Nivia, yang tiba-tiba mendatangi Agron. Di sini, ternyata Crixus berniat untuk mencari perhitungan dengan Spartacus. Di situ terlihat juga Crixus, yang berniat memberi pengaruh buruk kepada Agron. Tapi untungnya, Agron tidak menelan mentah-mentah pengaruh-pengaruh buruk yang dilontarkan oleh Crixus padanya. Dan ia pun akan tetap setia, menjaga amanah dari Spartacus. Karena merasa jika kedatangannya ke situ hanyalah sia-sia, maka Crixus dan Nivia pun segera beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Setelah itu, diperlihatkan Spartacus dan Gannicus, yang tengah berbincang-bincang tentang misi merampas bahan makanan yang hendak dikirimkan kepada Crassus, untuk memperlemah para pasukannya, jika bahan makanan itu tidak sampai kepadanya. Dan tak lama kemudian, terlihat Saksa, yang mendatangi Gannicus dan Spartacus sembari berkata, jika daratan sudah semakin dekat, dan semakin terlihat jelas. Saksa juga berkata, jika dia sudah tidak sabar lagi untuk menghabisi orang-orang Romawi, jika dia telah sampai di daratan. Setelah itu, terlihat rombongan dari pasukan Romawi, yang tengah membawa bahan makanan. Namun tiba-tiba, mereka diserang oleh para rombongan dari Spartacus. Dan tak butuh waktu lama, akhirnya Spartacus beserta rombongannya pun berhasil menguasai bahan makanan itu, dan juga berhasil menumpas habis para pasukan Romawi, tanpa ada yang tersisa satupun yang masih hidup. Setelah itu, terlihat Crassus yang sedang berjalan di antara para budak-budaknya, dengan kawalan yang ketat di belakangnya. Kemudian, terlihat Crassus dan Kore pelayannya. Di sini, Crassus menceritakan panjang lebar tentang Tiberius sang anak pada Kore. Terlihat Kore, yang juga berusaha membujuk Crassus, agar dia bisa mengampuni, atas kesalahan-kesalahan dari sang anak. Akan tetapi, Crassus tidak lantas menyetujui begitu saja. Atas saran dari Kore itu,
karena di balik itu semua, Crassus juga bertujuan untuk memberikan efek jerah bagi sang anak, supaya bisa lebih dewasa, dan tidak lagi gegabah dalam menentukan sikap dan tindakan. Dan setelah puas berbincang-bincang, mereka berdua pun lantas bermantap-mantap di tempat itu. Dan tiba-tiba, saat mereka berdua sedang bercocok tanam, entah apa yang ada di pikiran Crassus, sehingga dia terlihat meneteskan air mata, yang terjatuh di pipi Kore. Di sisi lain, diperlihatkan Herakleo dan anak buahnya yang sedang berpesta. Di situ terlihat Nemetes dan Lyciscus, yang juga sedang bersama mereka. Rupanya, di sini Nemetes dan Lyciscus juga berniat mengorek informasi tentang Spartacus kepada Herakleo, yang nantinya akan dilaporkan kepada Crixus, yang mungkin dengan niat mengadu domba antara mereka berdua. Solidity, Bob. Peace flows from it. Adam. Lalu, di villa terlihat Nasir, yang sedang membagikan makanan kepada Laeta dan para tawanan yang lain. Dan di tempat yang sama, terlihat Agron, yang sedang mondar-mandir, seakan ada hal berat yang telah ia pikirkan. Dan di saat Agron akan beranjak pergi dari situ, terlihat Nasir yang segera menghampirinya. Akan tetapi, Agron justru terlihat marah kepada Nasir. Rupanya, di sini Agron menyimpan kecemburuan kepada Nasir. Karena Agron menilai, jika Nasir terlalu dekat dengan Castus, dan juga orang-orang Sisilia yang lain. Dan di tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba Rasko melaporkan pada Agron, jika di luar sedang ada masalah. Dan setelah Agron keluar, ternyata di situ Nivia mengatakan, jika dia melihat ada segerombolan orang yang tengah berada di perbukitan. Dan di saat yang bersamaan, terlihat Crixus yang tengah melepaskan pedang dari sarungnya, dengan menyerukan kepada rekan-rekan yang lain, untuk membuka pintu gerbang, guna menyerang gerombolan orang tersebut. Akan tetapi, di sini terlihat Agron, yang berusaha mencegah tindakan ceroboh, yang akan dilakukan oleh Crixus dan yang lain. Tapi, Crixus terlihat masih ngotot, dan apalagi ditambah dengan Nemetes, yang juga menyerukan dukungan atas tindakan Crixus itu, di hadapan rekan-rekan yang lain. Tak lama kemudian, mereka semua dikagetkan dengan kedatangan Spartacus dan rekan-rekan yang lain. Rupanya, di sini Spartacus justru mengatakan, jika ia ingin membebaskan para tawanannya. Dan mendengar itu, sontak justru membuat Crixus semakin geram padanya. Dan tak panjang lebar, akhirnya Spartacus pun memberikan ancaman kepada Crixus dan yang lain, yaitu jika ada yang berani membuka gerbang tanpa perintahnya, maka Spartacus tidak akan memaafkannya, dan tidak akan menganggap sebagai saudaranya lagi. Di sisi lain, terlihat Kore yang tengah menghampiri Tiberius yang sedang duduk seorang diri, sembari berkata dan menyampaikan pesan dari Crassus sang ayah, jika sebenarnya dia sangat menyayanginya. Kore juga menyuruh Tiberius, untuk singgah ke tendanya, sebelum Kore akhirnya beranjak pergi meninggalkan Tiberius. Remain with my men, Nora. He has chosen to make... Lalu, diperlihatkan Spartacus yang hendak membebaskan Laeta dan para tawanan yang lain, dengan membukakan borgol yang ada di tangannya. Di sini Laeta mengkhawatirkan, jika banyak rekan-rekannya yang akan tidak terima, dengan tindakan pembebasan yang dilakukan Spartacus tersebut. Akan tetapi, Spartacus terlihat tidak peduli dengan itu semua, dan akan tetap membebaskan Laeta dan para tawanan yang lain. Lalu, terlihat Crixus, Nemetes, dan yang lain, yang seakan mereka tidak terima, dengan tindakan dari Spartacus itu, dengan menghalanginya untuk membebaskan Laeta dan para tawanan yang lain. Akan tetapi, Crixus dan yang lain tidak mempunyai daya dan kuasa, untuk menahan kemauan dari Spartacus. Dan akhirnya, Laeta dan para tawanan yang lain pun dapat keluar dari gerbang, dengan kawalan ketat dari Spartacus. Setelah itu, terlihat Crixus yang seakan masih tidak terima, dengan apa yang telah dilakukan oleh Spartacus. Rupanya, di sini Spartacus mempunyai misi dan tujuan lain, tentang pembebasan Laeta dan para tawanan yang lainnya. Selanjutnya, diperlihatkan Spartacus, Gannicus, Agron, dan juga Crixus, yang telah merencanakan dengan matang, akan misi mereka untuk menuju ke Sisilia.
You should lead your legions. Giving you time. So, during return from sea, or fall to ruin in season. Dan setelah itu, terlihat Spartacus dan Gannicus sedang menemui Herakleo, guna meng-cross-check sejauh mana, dan apa saja yang telah dipersiapkan oleh mereka, untuk Spartacus dan para rombongannya selama perjalanan, dan sesampainya di Sisilia. Di sisi lain, diperlihatkan Senator Metellus, yang membawa Laeta kepada Crassus. Gods is all you seek to spur. You'll find what this one carries. Di sini, Laeta membawa kabar kepada Crassus, jika Spartacus dan para rombongannya akan menuju ke Sisilia. Dan tanpa menunggu lama, Crassus pun lantas memerintahkan seluruh pasukannya untuk bersiap. Give reply. When he was yet a thing I would do again if... Why do you... Spirit, we shall break word. Selanjutnya diperlihatkan Tiberius, yang tengah masuk ke dalam tenda Kore. Lalu, di sini Kore menuangkan secangkir anggur untuk Tiberius. Dan mereka berdua pun lalu berbincang-bincang di dalam tenda itu. Mereka terlihat banyak membicarakan tentang Crassus, yaitu sang ayah dari Tiberius. Dan entah kenapa, di sini tiba-tiba Tiberius terlihat meneteskan air mata. His heart. I do not speak. Your absent regret mean that. Furious. Lalu, Kore pun terlihat memeluk Tiberius, dengan maksud menenangkannya. Namun, entah apa yang ada di benak Tiberius, hingga ia pun tiba-tiba terlihat mengecup bibir Kore. Dan setelah Kore mencoba menghindar, Tiberius justru terlihat menarik tangan Kore, dan lantas ia pun memperkosa Kore di tempat itu. Mistake mine. Tiberius! Command! Setelah itu, terlihat Spartacus dan rekan-rekan yang lain telah mempersiapkan semua untuk misinya tersebut. Keep moving! All we could know now. Akan tetapi, di tengah keriuhan itu, justru dimanfaatkan Lyciscus atau Caesar untuk membuat kekacauan. Di sini, terlihat Caesar yang tengah membunuh Nemetes dan kedua anak buahnya. Gave protection. The die is Come. Lost your fucking mind! In the Roman! Stay your head. Right. Jesus. Setelah itu diperlihatkan Herakleo, yang ternyata ia mempunyai rencana busuk di balik semua ini. Tiba-tiba, terlihat pasukan Romawi yang telah mengepung Spartacus dan Gannicus, yang telah berada di atas kapal. Lantas terlihat Caesar, yang tiba-tiba menusuk Spartacus dari arah belakang, hingga akhirnya mengenai punggung dari Spartacus. I did not wish you. Dan akhirnya, terjadilah pertarungan sengit di atas kapal tersebut, yang lantas menewaskan para pasukan Romawi itu semua. Dan setelah pertarungan usai, terlihat banyak sekali kapal-kapal Romawi yang akan merapat ke tempat itu. Spartacus! Fall back! Terlihat Caesar dan beberapa pasukan yang lain telah menuju pintu gerbang, untuk mencoba membukanya. Akan tetapi, niat Caesar itu lantas terhalang oleh Agron dan Saksa, yang dimana mereka telah berjaga di situ. Fucking Roman!
Akhirnya, Caesar pun terlihat membakar pintu gerbang tersebut. Dan tak lama kemudian, terdengar dari luar, ada sesuatu yang berusaha untuk mendobrak pintu gerbang tersebut, yang kemungkinan itu adalah para pasukan Romawi, yang sengaja dikirim oleh Crassus, guna menghabisi Spartacus dan para rombongannya. Nice with you. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film berikutnya. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.